Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Budaya Melayu Riau kelas Forecast A1 semester 1. Di sini kami telah sampai di Kelurahan Rokan, di mana selanjutnya kami akan menuju ke salah satu istana di Kenegerian Rokan dan menjumpai salah satu nenek mamak di Lembaga Kedapatan Adat Luhak Rokan 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 telah sampai di Istana Raja Rokan. Luhak Rokan tu kalau dulu itu terdiri dari Rokan, Pandalian, Sikebau tu daerah Pasir Ambah tu, Lubuk Bendaro, dan ditambah dengan Cipang Kiri, kemudian dengan Cipang Kanan, ditambah dengan Ujung Batu. Itu Luhak Rokan tu. Berarti yang ikut topik-topiknya Kecamatan Pendalian, Kecamatan Rokan, Kecamatan Ujung Batu. Ya. Tu. Di Kecamatan Ujung Batu ya, sampai Kecamatan Ujung Batu sampai daerah Ngaso tu. Sampai batasnya ada Sungai Nawang namanya tu di Mudik di sekolah kemari Rumah Sakit Sungai Rokan. Dia tahu kena Rumah Sakit Sungai Rokan di Mudik Pekaran Tapah no? Oh iya. Pekaran Tapah kan udah tu Rumah Sakit Sungai Rokan kan baru Ngaso tu. Iya. Daerah Ngaso. Terus di Mudik Pekaran Tapah di Mudik Pekaran Tapah di Mudik Rumah Sakit Sungai Rokan tu kan ada sungai itu Sungai Nawang namanya tu. Itulah batihnya dulu Luhak Rokan tu. Kalau batihnya kau arah ke Pasir tu apa? Penama Surogadiang. Surogadiang itu daerah Surogadiang tu daerah arah kemari tibonya tu boboli dulu tanah tu apa itu masuk pengaruh Luhak Kepenuhan dulu tu. Luhak Rambah dah Luhak Kepenuhan dulu. Jadi Rokan ku membolinya ke Raja Kepenuhan. Raja Rokan ku boli ke Raja Kepenuhan. Itu daerah apa tu? Daerah Sungai Duo tu. Daerah Sungai Duo ni daerah apa tu? Surogadiang. Daerah Surogadiang kemari tiba kan. Itu bateh. Arah kemudiannya itu Sungai Gagak namanya. Sungai Gagak tu kalau daerah Rokan kan namanya Kampung Bateh. Sebelahnya tu Kampung Rumbai. Jadi ada namanya membatasi semua kampung Sungai Bateh, sungai apa tadi? Mara Rumbai tadi. Kampung Rumbai itu dengan Kampung Bateh ada Sungai Gagak namanya. Itu tu Bateh dia. Tu Luhak Rokan tu. Arah ada ke Pandalian itu ada batu bateh di situ sebenarnya. Ada Kampung Bateh di situ naik dan tersabui Kampung Bateh ni kan. Itu lurus itu arah ke Bukit Kalanan Anjiang namanya. Bukit Kalanan Anjiang itu kalau awak turun betul ke Sungai Kuniang itu. Sungai Kuniang Tandun. Ke situ jatuh gitu. Itu Masuk mana tu? Itu Luhak Rokan. Luhak Rokan Tandun. Ya. Masuk luar mana tu? Apanya? Tandun. Tandun itu Tandun aja masuk Luhak tu loh. Itu Tandun Kabun itu dikuasai dulu tu oleh kerajaan Siak.
Siap. Berarti Yang kini siap tu. kini siap ya, Pak. Tapi kini satu kini lah berdiri sendirinya kan. Lah berdiri sendirinya lah kerajaannya. Jadi lah kenegrian istilahnya kini. Bukan luhaknya doang tapi ke apa namanya? Negeri. Kenegrian. Oh. Kenegrian tandun gitu, kenegrian apa? Kabun gitu. Nah, jadi awalnya dulu kalau luhak rokan tu dekat ada namanya 6 kilo di Lirokan gini kok, di Lirokan arah ke Ili 6 kilo namanya Koto Semayang Tinggi. Itu dulu namanya sebuah kampung itu dulu. Koto Semayang Tinggi. Itu ibaratnya luhak yang pertama kali rokan petang kan Pak? Ya, yang pertama sekali itulah Koto Semayang Tinggi tadi. Dari Koto Semayang Tinggi itulah pecahnya. Jadi luhak tadi, jadi ompek koto kan, ompek kota gitu, ompek kota. Jadi rokan Pandalian Skybo Lubuk Mendaru itu ompek jadi. Tambah dengan Cepang Kiri, Cepang Kanan tambah Ujung Batu. Itu luhak rokan. Jadi ada pe. Apa lah? Lanjut. Kalau apa Pak izin tanya, boleh kami tahu? Kan bertanya ke kerajaan gitu kan. Raju-raju yang pertama. Oh, raja-rajunya. Raja-rajunya kalau di Koto Semayang Tinggi tadi ada 5 tenggang raja. Di situ lebih kurang 300 tahun lebih lah. Lebih 300 tahun di situ. Pecah jadi ompek koto, jadi rokan yang gini kok, rokan Pandalian Sekebulu Bendaro itu ada 6 tenggang raja. Lamunya lebih 300 tahun. Jadi 600 sekian tahun lah tu kerajaan rokan. 600 sekian tahun. Tahun 42 tu raja terakhir yang di Pertuan Sakti Ibrahim itu ditangkap di Jepang. Dibawa ke Pekanbaru rencananya, dan dibawa ke Pekanbaru, dibawa ke Mengkalis. Pekanbaru waktu itu belum ada lagi. Ulun lah istilah Pekanbaru ketika itu lah. Cuma apa dulu pusatnya Bengkalis dulu pusat Belanda itu situ dulu di Bengkalis. Kalau boleh tahu tahun berapa tu Pak? Kalau apa? Apanya? Tahunnya. Tahun Raja itu ditangkap tu tahun 1942. Kalau Koto Semayang Tinggi tadi itu lebih kurang tahun 1330. Berdiri. 1330. Berdirinya Pak. Sampai tahun 1590 lah gitu. Itulah maunya di situ di Koto Semayang Tinggi. Kalau rokan gini kok kalau rokan ompek koto itu dari tahun 1603 tu raja pertamanya yang dilantik tu. Raja pertama yang disiko yang di rokan ompek koto tu itu asalnya dari Pagaruyung. Cucu ke-6 dari Bundo Kandung. Kalau dari Bundo Kandung kan ada cerita apa tu? Cerita kerajaan Pagaruyung tu Bundo Kandung dulu istilahnya kan. Dari apa raja ada Aditya Warman gitu. Jadi dari Bundo Kandung tadi 6 tenggang manusia. Itulah. Jadi itulah raja rokan ke yang pertama. Namanya Sultan Mahyudin. Ini sama dengan raja di apa tu? Raja di Tambusai. Itu Sultan Mahyudin ya. Jadi rupanya kalau Raja Pagaruyung tadi mengirimkan anak-anak raja tu untuk daerah-daerah rantau ke tibonya itu digelarnya dengan Sultan Mahyudin. Soalnya itu sama raja rokan ke Sultan Mahyudin. Ya raja pertama, raja Musai raja Sultan Mahyudin ya. Tu. Coba kami nak tanya dulu sistem adat luhak rokan. Ibaratnya mereka itu hampir sama dengan luhak-luhak lain atau lain perbedaannya. Jelah. Jadi sistem adatnya sebab rokan ko luhak rokan ko dengan liang limo luhak ko di daerah Kabupaten Rokan Hulu ko itu istilah adatnya kan
material head. Material head kan pihak Ibung. Jadi bersuku ke Ibung kan gitu, suku ke Ibung. Jadi sebetulnya kalau di Indonesia kau lai pernah dulu kau baca entah di buku apa lah sebenarnya dulu pernah baca tu atau di surat khabar lah. Daerah timur sana ada daerah itu yang persukuannya pihak ke ibu yo, jalur ibu yo ada satu dekat kamu satu. Jadi itulah yang awak cik di Siko Minang dengan Minang di Bung kan, Minang Kabau. Itu di situ cik dua daerah tu nyari lampu. Dah tu seluruhnya tu dah bersuku ke bapak tadi kan. Ya di Aceh suku ke bapak, Sumatera Utara, Batak suku ke bapak kan itu. Daerah-daerah lain Jawa gitu suku ke bapak orang sado. Awak yang material head jalur ibu. Apa tu Pak? Tentang pantang larang orang awak Siko. Pantang larang awak di Siko tibuannya kan. Tak ada Siko. Jadi dulu pada saat di Kota Semayang Tinggi itu ulun Islam dah, belum lagi Islam. Tahun 1330 kan belum lagi Islam. Sampai tahun lebih kurang abad ke-15 lah, 14 sekian, Raja yang Kompek. Ya Raja yang Kompek, tinggal Raja yang Kompek baru masuk agama Islam. Masuk agama Islam ke daerah Kota Semayang Tinggi yang dibawa oleh orang Arab keturunan dari lewat kerajaan Aceh, namanya Sultan Sultan Harimau. Sementara untuk daerah Rokan Kanan itu mulai dari Rantau Binuang Sakti, kerajaan Rantau Binuang Sakti, sampai ke daerah Kepenuhan, sampai ke daerah ke Tambusai, Pasir Perayan, itu disebarkan agama Islam itu oleh Sultan Janggut. Jadi dua itulah yang menyebarkan agama Islam. Jadi kalau menurut apa ini belakang lalu tu dah ada belakang tu apa tu. Tu kakak tadi kan ada belakang yang masak tadi tu. Ada acara nanti di rumah kau sudah apa ada belakang ni. Itu jadi sampai belakang ni kan kelok. Asal ada ke kida lah kau. Dah. Tu payah mau payah menahan itu perintah yang tidak dapat dibantah. Tidak bisa membantah perintah itu dia. Jadi Pak, kalau misalnya apa nih Pak, istana Raja Rokan ini kan Pak, itu memang dulunya di situ atau di mana Pak? Atau ada tempat lain gitu? Istana itu Pak? Istana itu sebetulnya lah di Kota Semayang Tinggi lah, jelas kan di Kota Semayang Tinggi itu istana 6 kilo dari Rokan. Kalau yang Rokan 4 Kota itu istana pertamanya tu di seberang itu. Seberang Rokan, seberang Sungai Rokan ya. Itu istana raja dulu. Istana raja yang secara sederhana lah. Sudah itu pindah ke Rokan sekarang ini dekat istana itu. Itu sekitar abad ke-17. Itu dirilah istana pertama, panjangnya 20 yang disebut dengan Gajah Mengeram, Gajah Muaram, gitu. Gajah Muaram panjangnya 20, beratapkan hijau. Lelai atau apa dah waktu itu hijau baru atau. Itu istana pertama. Kalau yang kini itu adalah istana kedua. Itu dirinya tahun 1901.
Istana kini itu tahun 1901 berdiri itu. Udah banyak renovasi berarti Pak? Yang Ha. istana sekarang nih? Hah? Udah banyak renovasi? Ya ada, kalau setahu aku bukan 2 kali baru agak 2 kali atau 3 kali ada renovasi. Tapi kalau kini itu sebenarnya nak minta perhatian betul. Soalnya lado apa tu tiang tu yang terbonam gitu ya, yang membonamnya itu. Sementara kayu-kayu godang tu kan apa di tiang-tiangnya tu porannya terasuk di bawah aku gitu. Itu seluruh tu tidak ada yang paku tu dah, kecuali dinding kan. Dinding atau tu memang dipaku. Tapi kalau yang lain-lain tu tidak paku tu, dipasak seluruh tu. Dipasak sadonya. Kalau adat awak, kalau yang lima luhak ko yang tu di dalam adat dia mengutamakan pihak perempuan gitu. Nah, sebab pihak perempuan tu yang menghasilkan kemenakan kan. Jadi mengutamakan kemenakan bukan kemenakan. Kalau keponakan nanti kan ada istilah Jawa, keponakan kan pihak bapak lagi. Sana keponakan kan, keponakan. Kalau awak ndak keponakan, kemenakan. Anak saudara perempuan, itu yang kemenakan loh. Anak saudara perempuan. Itu kemenakan. Jadi baik itu jabatan menurut adat ataupun harta pusaka itu turunnya ke kemenakan. Nah, ke kemenakan bukan ke anak. Begitu juga raja. Raja itu turunnya raja itu ke kemenakannya bukan ke anaknya. Kalau daerah Rokan Kampung Batek, sekolahnya itu Kampung Rumbai. Jadi yang jadi raja setelah umpamanya saya jadi raja, bukan anak saya nanti yang akan menggantikan saya, tetapi keponakan, kemenakan saya yang akan jadi itu. Kampung Rumbai. Kenapa nggak anaknya itu Pak yang dijadikan rajanya Pak? Itu kan sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa ini asal adat kita itu kan dari Minangkabau, dari Pagaruyung. Pagaruyung kita kan begitu adatnya. Jadi apa harta pusaka dan apa namanya jabatan-jabatan itu turunnya ke kemenakan. Kan itu istilah itu. Apa lagi? Apa Pak? Nak nanya apa Pak? Nama datuk adat di sini siapa tuh? Kalau di Rokan ini ada 10 suku. Kan datuk adat tu 10 pucuk suku itu kalau datuk adat pucuk suku kan. Jadi kalau di Rokan dia ada 10 suku. 10 suku. Jadi ada 10 kepalanya kan gitu. Datuknya. Datuk ini tadi ada Bintaro pula, itu antara dia dengan kemenakan ada Bintaro. Bintaro itulah yang mengatur, yang apa namanya, yang menjaga, yang memelihara kemenakannya. Gitu itu Bintara itu. Kalau yang pucuk itu disebut dengan pengulung, dia memimpin negeri. Jadi kalau negeri Rokan ini itulah yang 10 pucuk itulah yang memimpinnya. Gitu. Di atas itu lagi ada namanya istilahnya Andiko. Di atas Andiko itulah baru raja gitu. Jadi kalau di Rokan ini kalau persukuan itu ada 10, itu suku Melayu ada 3 perindukan. Suku Kotopang ada pula 3 perindukannya. Dan itu ditambah dengan suku Mais, tambah dengan suku Peliang, tambah dengan suku Caniago. Itu Dari Jember tuh. Oh ya, lupa tadi Pak. Nama Bapak sebelumnya siapa Pak? Saya. Nama saya. Iya. Nama saya Syamsi Sani. Syamsi Sani.
Apa ini berarti termasuk orang yang dituakan lah di kenegarian? Kalau daerah kita ini ya nggak ada lagi yang di atas saya, ada beberapa orang tapi sudah pikun-pikun. Oh iya Pak, tadi kan Udah pikun-pikun nih. Ada beberapa orang lagi di atas saya umurnya. Saya sekarang baru lewat sedikit 71 tahun kan gitu. Lewat sedikit 71 tahun. Jadi yang di atas saya umur 80 masih ada, umur 90 pun ada sekarang. Tapi udah pikun itu, nggak bisa kita tanya. Foto bersama. Foto bersama. Tutup dulu. Tutup. Pak Koturang pepatah orang Melayu Pak, melangkah membawa buah boti, melenggang membawa buah tangan. Itulah skoci buah tangan. Serahlah. Kalau abang mana di kampung asli? Aku di Tanjung Boli Pak. Tanjung Boli? Oh iyalah. Tapi kalau ibaratnya ayah pernah juk siku tangan ngambil atau angkek, tapi di Desa Tibawan, Cipangganan. Oh, Desa Tibawan ya betul. Di Desa Tibawan tuh ada kuburan raja situ tuh. Kuburan raja, Koto Melintang namun dulu Tibawan tuh. Selain di situ Ada daerah apa tuh? Bukan di Tibawan, bukan Kubang Bayo. Oh, Kubang Bayo. Kubang Bayo itu di situ. Bukan di Tibawan, Kubang Bayo. Kubang Bayo itu dulu namanya Koto Melintang. Di situ ada kubur Rajo yang dijemput pertama kali ke Pagaruyung, meninggal di situ, kubur ke situ. Selain di situ mana lagi Pak? Yang apa? Makamnya Pak, makam raja. Selain di situ? Di sini. Ya Pak, ada Pak. Di sini sebetulnya ada apa tuh? Ada makam keluarga raja. Tapi kalau kita mau tahu di manakah makam raja itu enggak tahu gitu. Enggak. Entah sejak dari dulu itu disembunyikan makam raja itu. Tak ada yang tahu kita. Tapi keluarganya tahu. Berarti nggak boleh disebarkan gitu ya Pak? Sedangkan raja terakhir nih kan yang di Jepang tuh, yang ditangkap Jepang tuh, itu di Teluk Kuantan tuh meninggal itu. Teluk Kuantan. Itulah. Tutup. Ada yang selain. Saya buka. Jadi gitu ikutlah apa? Jadi itu adalah Pak. Maksud tujuan kami itu untuk dan nanyo adat di Rokan ko yang lah Pak Jolekan. Jadi lebih yang kurang kami mohon maaf. Mulai tutur kami yang salah, kami mohon maaf. Entah kami datang di sore waktu Atau Seloknya kalian tu datang setidak-tidak sekore hari kan gitu. Sekore hari jadilah. Jadilah tu itu. Bisa awak mengaji masalah adat. Kalau kini kan garis besar apanya nya. Tahu ada apanya. waktu Macam suku ada 10, mana-mana sukunya, apa nama pucuk-pucuk sukunya, apa pantang larangnya, kan itu. Nah, kalau ibaratnya kalau masalah pantang larang tu hampir sama semua. sama dia solo hak atau apa kau 5 hak kan bisa sama. Perbedaan tu diakibatkan lah di tempat apa namanya kau di pengaruh tempat kan gitu. Budaya luar. Pengaruh budaya luar itu juga bisa. Kemudian ya kalau yang 5 hak itu saling mengambil, saling menikahi. Kalau raja terakhir Rokan kau tahu gitu yang anaknya yang terakhir dari Rokan ibunya, anak Raja Rokan ibunya, anak Raja Tambusai bapaknya. Itu siapa lah dari Tambusai? Tengku Pozan itu anak Raja Rokan tu. Tengku Pozan.
Kenal enggak? Enggak kenal dah. Camat dia dulu. Pernah jadi camat tu Bozan. Dengan Kunto, aku tahu itu tu apa tu. Dengan kepenuhan Raja Rokan dia dengan apa? Raja kepenuhan. Siapa dari kepenuhan, siapa dari apa tu? Penuhan. Kayak Kota Lamo. Oh, aku dari Penuhan tu. Kota lain dari Kota Lamo, Kota Tengah. Siapa lagi Kota Tengah? Hello. Kami dari Rambah, Pak. Itu Rambah. Oh, kalian dari Rambah. Kalau Raja Rambah tu sebetulnya kalau setahu kami itu ibunya Raja Rokan. Ibunya Raja Rokan yang di Pertuan Sakti Rambah tu dulu istrinya adik Raja Rokan, adik lahir adik yang di Pertuan Sakti Lahit, yang mereka itu nikah lebih kurang abad ke-17. Sekarang. So Rambah tu